Hari ini kita akan buat roti ala-ala bakery. Nah, seperti ini bentuknya. Ini adalah cocktail bread dengan bentuk yang cantik. Caranya sangat mudah. Untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya, juga komentar. Nah, ini ya, kita gunakan air susu, boleh UHT atau susu bubuk. Jika menggunakan susu bubuk, di sini Mama Eji menggunakan 2 sendok makan susu bubuk. Lebih rekomen jika kalian menggunakan susu bubuk full cream dan tambahkan air yang hangat. Nah, sebelum mencapai 180 dites dulu agar hangat-hangat kuku ya, nggak terlalu kepanasan gitu. Nah, ini kita tambahkan air sampai sebanyak 180 ml. Kemudian tambahkan dengan 2 kuning telur. Wah, ini agak spesial ya. Kali ini kita menggunakan kuning telur, terus diaduk dan tambahkan dengan gula pasir. Kemudian ragi instan tentunya yang masih aktif ya. Nah, kalau kalian ragu, ini kita biarkan dulu deh kurang lebih 5 menitan. Kalau udah terlihat berbusa-busa kayak gitu, artinya raginya aktif. Oke, kita lanjutkan dengan tambahkan 350 gram tepung terigu protein tinggi. Ini kita aduk sampai tepungnya tidak ada lagi yang kering. Lanjut, di sini Mama Eji menggunakan tangan langsung agar bisa soul-nya itu dapat ya, antara jiwa tangan kita dengan adonan roti. Terus kita campurkan nih. Konsistensinya cukup lunak dan kita istirahatkan dulu selama 15 menit. Lanjut kita siapkan margarin yang udah dicairkan sebentar aja. Langsung kita tambahkan dengan garam, aduk sampai mencair semuanya. Dan akan kita tambahkan ke dough yang udah kita istirahatkan tadi. Nah, kalau udah diistirahatkan tuh dia agak lebih lunak dan lebih mudah lagi, kita folding sebentar sampai lebih padat gitu. Tuangkan margarinnya dan kembali akan kita campurkan tentunya sampai merata. Nih, tuh kalian udah bisa lihat ya, adonannya udah mulai menyatu lebih halus dari yang awal. Ini terus kita campurkan. Dan kalian bisa perhatikan dari bowlnya itu burem sampai udah kembali terang dan adonannya itu udah mulai menyatu dari yang tadi tercabik-cabik ya. Kalau udah menyatu dan bulatkan seperti ini akan kita istirahatkan selama 60 menit, tentunya sesuai dengan suhu ruangan yang pasti sampai double size. Lanjut, kita akan buat bahan isian. Di sini menggunakan 400 ml air. Pada resep asli menggunakan SKM, tapi di sini Mama Eji nggak ada SKM, jadi air susu aja yang tambahkan dengan gula. Lalu masukkan 1 kuning telur agar tercampur merata ya. Dan tambahkan lagi dengan gula pasir. Untuk penambahan gula nanti bisa diicip, kalau kurang manis bisa ditambahkan, jadi kemanisan sesuai selera. Dan tambahkan terigu juga maizena. Semua bahan ini kita campur jadi satu dan udah siap di atas saucepan atau panci. Nah, usahakan tadi mengaduknya itu sampai tercampur merata ya, nggak ada lagi yang bergerindil. Kemudian tambahkan garam dan ini akan kita masak dengan api sedang cenderung kecil. Terus diaduk, jangan ditinggal sampai mengental dan matang ya tentunya. Kemudian kita angkat dari kompor, tambahkan vanili dan butter. Di sini Mama Eji menggunakan butter, kalian juga boleh menggunakan margarin. Kalau butter tuh kan wangi dan rasanya tuh tentunya lebih mantap. Kemudian kita tutup aja di sini seperti itu dan siapkan berikutnya whipped cream. Whipped cream bubuk. Whipped cream bubuk boleh merek apa aja, tambahkan dengan air es. Untuk petunjuk pemakaian airnya disesuaikan aja dari whipped cream yang kita gunakan masing-masing. Kalian bisa lihat petunjuknya pada kemasan dan ini akan kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengental dan gagus seperti ini. Nah, kalau udah kita simpan dulu di kulkas. Oke, lanjut. Ini setelah adonannya 60 menit kurang lebih udah mengembang double size. Tuh kalian bisa lihat adonannya itu lembut dan mudah sekali untuk kita folding. Ini lunak tapi tidak melekat. Kalian bisa lihat ya konsistensinya. Jadi perlu diketahui kalau kalian membuat roti itu kalian harus perhatikan konsistensi dough sebelum menjadi seonggok roti. Kalau konsistensinya tuh keras atau padat ya rotinya nanti akan padat ya. Nah, ini kita bagi-bagi menjadi kurang lebih 10 buah dan beratnya itu 65 sampai 67 gram. Setiap bagiannya akan kita folding. Caranya seperti ini, mudah banget, kalian bisa lihat, ditekan, di folding, ditekan, dibulatkan seperti ini. Letakkan bagian yang halus di bagian atas, permukaan atas. Nah, ini lakukan semuanya sampai selesai. Jika bagian atasnya itu halus ya nanti hasilnya juga halus mulus ya, seperti ini.
Kalau udah semua, langsung aja kita pindahkan ke wadah lain dan akan kita tutup istirahatkan 15 menit agar mudah dibentuk. Ini kita pipihkan, ambil satu bagian sesuai dengan urutannya dan kita bulatkan seperti ini dan menggunakan ya boleh tutup botol, boleh apa aja lah, atau piring yang kecil, dan kita tekan bagian tengahnya agak membulat dan kita potong menjadi 8 bagian tapi tidak terputus. Kan bisa lihat aja tutorialnya. Oh iya, diharapkan kalian tuh kalau ingin mencoba satu resep apapun, itu kalian tuh ya jangan males dan jangan pelit untuk menonton secara audio dan visual ya, karena tidak hanya yang tertulis aja tapi mungkin yang diucapkan itu mengenai tips-tips atau trik atau caranya dalam pembuatan agar tidak ada lagi yang ditanyakan, nggak ada lagi yang tidak dipahami secara detail. Jadi nggak setengah-setengah gitu. Nah, ini untuk ukuran cupnya 6 x 6 cm, kemudian kita pindahkan. Tuh bisa lihat caranya. Kalau udah selesai semua kita tusuk-tusuk bagian tengahnya dengan garpu. Jadi kita harapkan bagian tengah itu tidak ikut mengembang ya. Semuanya udah selesai kan kita proofing selama 60 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Ini dapat 2 loyang. Nah, jadi caranya sangat mudah dalam kita membentuk seperti bunga ini, tinggal dipotong-potong aja bagian tepinya, dan sebelum kita panggang tadi kita tusuk-tusuk kembali dengan garpu karena kita mengharapkan tidak mengembung ya bagian tengahnya. Dan kalian boleh oleskan dengan air susu ataupun air biasa. Jangan lupa saat ini oven sebelumnya udah kalian panaskan terlebih dahulu kurang lebih 15-20 menit. Dan akan kita panggang dengan suhu 180 derajat Celcius selama 20 menit atau sampai matang sesuai dengan oven yang kalian gunakan tentunya. Karena setiap oven itu maupun oven sesama oven listrik, sesama oven tangkring, sesama oven gas, walaupun sama-sama oven itu karakteristiknya berbeda. Jadi harus dipahami dulu ya. Harus diselami dulu selama ini membuat roti itu dengan suhu yang seperti apa, karena suhu itu menentukan waktu panggang. Nah, ini tadi kita lanjut lagi, whipped creamnya dicampurkan dengan flan yang udah kita buat, flannya udah dingin tentunya. Nah, kita mixer terus sampai tercampur merata dan halus bersih ini. Udah selesai dan ini siap kita pindahkan ke piping bag, dan setelah kita letakkan di piping bag ini bisa simpan dulu di kulkas agar sedikit lebih memadat dan menjadi creamy. Udah, kita lanjut. Ini dia udah mateng ya. Jadi harus diperhatikan tadi karakteristik ovennya selama ini memanggang roti itu dengan suhu yang seperti apa dan bagaimana. Jadi pada resep itu, ini juga semua resep Mama Eji itu rebake ya. Jadi bukan resep sendiri. Jadi kalau kalian itu kurang berhasil, jangan salahkan resepnya. Nah, kalau udah tadi kita jebolin dulu bagian tengahnya, membentuk lubang tapi nggak tembus sampai bawah ya. Ini selagi hangat kita olesi dengan butter atau margarin. Nah, siap kita beri isian flan yang dari kulkas tadi. Ini dia hasilnya. Kalau udah tinggal ditambahkan buah koktail. Nggak banyak ya pemakaiannya, 3-4 gelintir aja. Terlihat itu bahannya tuh kok kayak mahal banget gitu. Tapi ternyata dari koktail satu kaleng itu kan bisa dipakai berbanyak-banyak kali. Oke, ini dia hasilnya. Udah selesai, cakep, bisa untuk arisan, ulang tahun. Atau juga hampers lebaran, gak ada salahnya karena kan membosan nanti kalau makannya jajanan-jajanan atau kue cookies yang kering. Ini dia hasilnya. Nah, sangat lembut pastinya. Dari komposisi adonan kalian udah bisa lihat bahan apa aja yang digunakan, juga tanpa pelembut, asalkan kalian melakukan tahapan dan caranya dengan baik dan benar, pasti roti ini juga akan awet lembut. Dan ingat, musuhnya roti itu adalah angin, jadi jangan terkena angin. Kalau udah dingin, masukkan ke wadah dan tempat yang kedap udara. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.